Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Bapa mengucap syukur karena berkat kemurahan Tuhan yang begitu melimpah dalam hidup kami. Tuhan senantiasa memberikan kami kemurahan dan kasih karunia. Terima kasih untuk hari baru ini. Kami ada karena kemurahan Tuhan dan karena rencana Tuhan yang baik. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 1 Korintus 16 ayat yang ke-14. Tertulis demikian. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 tipe pekerja dilihat dari apa yang dikerjakan. Sebagai contoh untuk tugas mengangkat televisi yang besar, tipe pekerja yang pertama adalah orang yang mengangkat televisi. Tipe kedua adalah orang yang memberikan instruksi. Dan tipe ketiga adalah orang yang membawa remote TV. Tipe pertama adalah pekerja keras. Tipe kedua adalah orang yang kesenangannya memerintah. Sedangkan tipe ketiga adalah orang yang kesukaannya mengerjakan tugas yang ringan. Dan ada satu tambahan lagi mengenai tipe pekerja ini. Tipe keempat adalah orang yang tidak mengerjakan apa-apa, tapi senangnya menggerutu. Kita termasuk yang mana? Alangkah baiknya dalam melakukan segala tugas kita melakukannya dengan kasih. Dalam 1 Korintus 16 ayat 14 ini tertulis, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Jemaat di Korintus diberikan nasihat yang penting ini, yaitu agar mereka melakukan segala sesuatu, segala pekerjaan mereka, pelayanan mereka, tugas panggilan mereka dengan kasih. Setiap tindakan, setiap pekerjaan, setiap tugas yang dilakukan hendaknya dimotivasi oleh dorongan kasih. Berbagai masalah yang terjadi di jemaat di Korintus dapat diselesaikan dengan cepat kalau setiap orang dimotivasi oleh kasih yang tulus terhadap satu sama lain dalam mengerjakan tugas mereka. Ada sebuah istilah lucu, saudara. Kalau memasak dengan cinta, maka rasanya pasti akan enak. Intinya adalah kalau kita memasak atau mengerjakan suatu pekerjaan tertentu, kita perlu melakukannya itu dengan cinta kasih, supaya pekerjaan kita hasilnya akan baik dan bermanfaat bagi orang lain. Dalam pelayanan, dalam pekerjaan apapun, dalam tugas tanggung jawab kita, semuanya itu perlu dilakukan dalam kasih, bukan dalam sungut-sungut, bukan dalam kemarahan, bukan dalam iri hati, bukan dalam kebencian, tapi dalam kasih. Kalau sebuah pekerjaan tidak dilakukan dalam kasih, maka ciri-cirinya adalah pekerjaan itu dilakukan dengan hitung-hitungan, dengan sikap malas-malasan, tidak maksimal, setengah-setengah dalam mengerjakan, sehingga kurang dalam kualitas dan menjadi tidak bermanfaat. Sebaliknya, kalau suatu pekerjaan dilakukan dalam kasih, maka kita pasti tidak akan hitung-hitungan. Kita akan bersemangat dan rajin. Kita akan jadi maksimal. Apa yang kita kerjakan berkualitas dan bermanfaat baik bagi sesama. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini ketika kita memulai tugas pekerjaan kita, aktivitas kita, mungkin itu studi, mungkin itu usaha, mungkin itu pekerjaan, baik di kantor ataupun di rumah, dan di mana saja.
Ingatlah untuk melakukan semuanya itu dalam kasih. Dan kasih kita itu tertuju kepada Tuhan. Kita persembahkan pekerjaan kita, usaha kita, studi kita, apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Dan kita melakukannya dengan kasih yang sungguh kepadanya. Sehingga apa yang kita lakukan sungguh-sungguh yang terbaik. Dalam Kolose 3:23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mari lakukan semuanya dengan segenap hati kita, dengan kasih kepada Tuhan, sehingga apa yang kita lakukan menyenangkan hati Tuhan dan berguna bagi sesama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Firman-Mu yang mengajarkan kepada kami untuk melakukan tugas tanggung jawab kami, pekerjaan kami dalam kasih. Bukan dalam kebencian, bukan dalam kemarahan, bukan dalam iri hati, bukan dalam sikap yang tidak benar, tapi sungguh-sungguh dalam kasih. Supaya dengan demikian pekerjaan yang kami lakukan menjadi suatu pekerjaan yang terbaik, yang maksimal, karena kami melakukannya dengan penuh cinta kasih. Kami mengerjakannya dengan segenap hati kami, dan kami mengerjakan serta mendedikasikannya untuk Engkau Tuhan. Tolong kami untuk mengerti akan firman-Mu dan terus melangkah dalam kebenaran-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami, baik itu studi ataupun pekerjaan, di kantor, di pabrik, di rumah, dalam usaha kami, dalam pelayanan juga termasuk. Biarlah Tuhan menolong dan memberkati kami, sehingga apa yang kami kerjakan menjadi berhasil dan berkenan kepada Tuhan. Kami juga berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit, yang sedang dalam perawatan, agar tangan Tuhan melawat dan menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi kami. Kuasa Tuhan, kuasa kesembuhan mengalir dalam setiap tubuh yang sakit, dan kesembuhan terjadi oleh kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Lawat setiap kami yang lemah, agar kekuatan baru Tuhan berikan. Yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan Tuhan lepaskan dan beri kemenangan. Yang putus asa Tuhan berikan semangat baru, bangkit dalam pengharapan. Dan yang sedang dalam persoalan, masalah, pergumulan apapun, Tuhan berikan jalan keluar yang ajaib. Mujizat-Mu yang heran Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.